Halo Sobat Pedia, selamat datang di channel Pangandaran Pedia, saluran yang mengangkat beragam informasi unik yang ada di Kabupaten Pangandaran. Setelah sebelumnya kita mengangkat 7 tokoh Pangandaran paling berpengaruh pada bagian pertama, kali ini Pangandaran Pedia menambah daftar 7 tokoh Pangandaran paling berpengaruh bagian kedua. Seperti sebelumnya, daftar ini kami susun secara alfabetis. Tapi sebelum menyingkap siapa 7 tokoh dimaksud, yuk dukung channel ini berkembang dengan cara subscribe, dan jangan lupa share jika sobat merasa informasi ini berguna bagi orang lain. JJ Wiradinata adalah bupati pertama Kabupaten Pangandaran yang terpilih pada Pilkada 2015 lalu. Politisi PDI Perjuangan ini meniti karir di bidang politik dan pemerintahan sejak Pangandaran masih menjadi bagian dari Kabupaten Ciamis. Sebelum menjadi Bupati Pangandaran, pria kelahiran Pangandaran 14 Februari 1965 ini pernah diamanahi posisi sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, hingga Wakil Bupati Ciamis. Di masa pemerintahan JJ, Kabupaten Pangandaran mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari segi infrastruktur hingga pembangunan sumber daya manusia. Sebagai bukti prestasi sang bupati, Kabupaten Pangandaran terpilih sebagai daerah otonomi baru terbaik se-Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan, JJ dikenal sebagai juru lobi yang ulung. Atas prakarsanya, Kabupaten Pangandaran banyak mendapat prioritas anggaran pembangunan baik dari pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Selain aktivitas politik dan pemerintahan, JJ juga dipercaya memimpin sejumlah lembaga dan organisasi, diantaranya Koperasi Nelayan KUD Minasari, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cabang Pangandaran, hingga Ketua Korps Alumni Akademi Usaha Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Uying Suwargana merupakan tokoh pendidikan, penerbitan, sekaligus militer. Uying dilahirkan di Pangandaran pada tahun 1917 dari ayah Mas Karta Atmaja, seorang mantri pendidikan. Selepas menamatkan sekolah guru di Bandung, Uying meniti karir militer di Divisi Siliwangi. Namun begitu, minatnya terhadap pendidikan tidak pernah benar-benar hilang. Sepanjang hidupnya, Uying merupakan penulis yang produktif. Ia menulis beragam tema buku, mulai dari pengajaran bahasa Sunda, ilmu politik, hingga strategi militer. Di industri perbukuan, karir Uying berkembang dengan mengakuisisi penerbitan dan toko buku ternama Ganako NV. Kendati menekuni usaha penerbitan, Uying dipercaya masih bekerja untuk militer dengan menjadi agen rahasia. Uying disebut merupakan tangan kanan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dan beberapa kali dikirim untuk tugas diplomasi ke luar negeri. Uying yang merupakan adik musisi Daeng Sutigna meninggal dunia pada Mei 1979 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Menurut laporan majalah Tempo, hadir melayat sejumlah tokoh, diantaranya Jenderal A. Nasution hingga Jenderal Polisi Hugeng. Jenazah Uying dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Di Pangandaran, nama Uying hingga kini tersemat sebagai nama bangunan bersejarah, yakni Gedung Uying yang merupakan rumah peninggalan orang tuanya. Rahmat M. Saskarana adalah nama penting dalam dunia kesusastraan Sunda. Dilahirkan di Cijulang, Pangandaran, 8 Desember 1942, Rahmat menempuh pendidikan guru di Bandung. Di kota Bandung juga, karir kepenulisannya semakin terasa. Sepanjang kiprahnya, Rahmat menulis puisi dan cerita pendek dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Kerinduannya terhadap kampung halaman di Cijulang melahirkan inspirasi dalam karya-karyanya. Salah satu buku kumpulan puisinya bahkan diberi judul Surat Panjang Ti Cijulang. Tak sampai di situ, Rahmat juga pernah mendirikan penerbitan yang ia beri nama Penerbit Rahmat Cijulang. Penerbit tersebut banyak membidani lahirnya buku-buku berbahasa Sunda.
Karya-karya Rahmat dianggap sebagai salah satu bab penting dalam dunia puisi Sunda modern dan disejajarkan dengan karya-karya penulis besar seperti Ayub Rosidi dan lainnya. Rosid adalah nama yang tidak asing di lingkungan komunitas perupa di tanah air. Lelaki kelahiran Parigi, Pangandaran, 15 Februari 1969 ini adalah pelukis yang hari ini berdomisili di kota Bandung. Alam desa Pangandaran menjadi salah satu inspirasi dalam karya-karya Rosid. Perupa yang terlahir sebagai anak petani ini banyak mengangkat tema-tema lingkungan desa, mulai dari sawah hingga wajah petani dalam karya-karyanya. Menekuni karir sebagai pelukis sejak lulus SMA tahun 1989, Rosid secara rutin menggelar pameran, baik pameran tunggal maupun kolaborasi dengan para pelukis lain. Hari ini, karya-karya Rosid banyak dikoleksi kalangan terkemuka, sebut saja Anies Baswedan dan Perpustakaan Nasional. Tak hanya melukis, Rosid juga seorang budayawan. Sejak 2015, Rosid menyulap kediamannya di Jalan Cigadung Raya Tengah nomor 40 menjadi galeri budaya bernama Rumah Budaya Rosid. Tahun 2019, Rosid menerima anugerah budaya dari pemerintah Kota Bandung atas jasanya turut memajukan kebudayaan di ibu kota Jawa Barat itu. Supratman merupakan tokoh sentral dalam perjuangan pemekaran Kabupaten Pangandaran. Sejak tahun 2007, Supratman bersama tokoh-tokoh lokal di Ciamis Selatan terlibat aktif merumuskan gagasan pemekaran daerah otonom di Ciamis bagian selatan. Gagasan pemekaran wilayah bernama Kabupaten Pangandaran semakin mengerucut setelah dibentuknya Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, di mana Supratman diamanahi sebagai ketua. Deklarasi pembentukan Kabupaten Pangandaran pada 17 Juli 2007 bahkan dihadiri sekitar 35.000 orang dari 10 kecamatan. Usai keberhasilan pemekaran Pangandaran, pria asal Sidamulih tersebut tidak begitu saja berpangku tangan. Politisi senior ini hingga kini masih aktif menyuarakan aspirasi politiknya untuk kemajuan Kabupaten Pangandaran. Susi Pujiastuti merupakan pengusaha asal Pangandaran yang pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019. Sederet pencapaian positif Susi ketika menjadi menteri menempatkannya sebagai tokoh nasional yang berpengaruh. Mengawali karirnya sebagai pengepul ikan di Pantai Pangandaran, perempuan kelahiran 15 Januari 1965 ini sukses mengembangkan usahanya di industri perikanan dan penerbangan. PT Asi Pujiastuti Aviation atau Susi Air, perusahaan penerbangan milik Susi, saat ini melayani 168 tujuan penerbangan di berbagai daerah dengan 49 armada pesawat. Ketika menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, salah satu kebijakan Susi yang dianggap paling signifikan adalah penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan. Sejak saat itu, perempuan dengan tato di kaki ini diingat dengan kata-kata saktinya, yaitu tenggelamkan. Sepanjang kiprahnya, Susi telah menerima berbagai penghargaan, mulai dari bidang ekonomi hingga lingkungan hidup. Lembaga internasional World Wide Fund for Nature menghadiahinya penghargaan Leaders for a Living Planet Award pada 2016. Di mata masyarakat Pangandaran, Susi dikenal sebagai sosok yang dermawan serta mudah bergaul. Tonton Susanto disebut sebagai salah satu legenda hidup balap sepeda Indonesia. Pria kelahiran Pangandaran, 24 September 1973 ini telah malang melintang di berbagai kejuaraan balap sepeda, baik nasional maupun internasional, sejak tahun 1997. Prestasinya di dunia internasional dimulai tahun 1997 dengan menyabet juara 1 pada ajang Tour de Philippines ke-13. Selepas itu, Tonton tak pernah absen mencatatkan prestasi, mulai dari raihan medali perak di SEA Games 2005 Filipina, medali perak di SEA Games 2007 Thailand, serta medali emas di SEA Games 2011 di Indonesia.
Tonton merupakan atlet spesialisasi jalan raya dengan keunggulan pada trek-trek menanjak. Tak heran, ia kerap dijuluki sebagai Raja Tanjakan. Tonton menyatakan gantung sepeda dari timnas usai menjalani SEA Games 2011. Saat ini, selain menekuni hobi sepeda, Tonton juga tercatat mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis. Itulah 7 tokoh Pangandaran paling berpengaruh versi Pangandaranpedia bagian kedua. Jika sobat tidak ingin ketinggalan informasi unik lainnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng.